Ekspektasi untuk kita para pria yang paling konyol yang pernah lo denger tuh apa? Pendapatan per bulan 500 juta. Gimana lo bisa coping dari that kind of traumatic event? Gue itu kayak otak gue sakit sih. Betul sih. Saat itu otak gue pasti sakit. Waktu itu emang yang terjadi pas dia ngomong kayak gitu, gue langsung mencari validasi ke teman-teman gue kayak gini. Standar TikTok atau ekspektasi yang tidak rasional dalam hubungan itu terjadi karena ada orang yang memiliki kesalahan berpikir dan tidak punya pemahaman yang cukup, berkoar-koar di internet. Lalu audiensnya yang sama-sama memiliki kesalahan berpikir memvalidasi itu. Jadilah sebuah standar yang cacat. Standar TikTok itu adalah ketika orang-orang berpikir kalau hubungan itu gunanya untuk memberikan mereka kebahagiaan. Apa sih yang perlu disimbangkan sama pihak wanita di saat mereka punya berekspektasi segitu tingginya kepada pria? Bernalar aja sih udah. Yang bikin runyam nih sebenarnya kalau dari pengalaman gue pribadi itu ketika kita terlalu menggunakan perasaan dalam asmara. Kenapa tuh? Karena lu jadi nggak ada bedanya sama binatang. I personally feel Mokondo itu bukan tentang gender. Tapi kayak it also happens to women yang tidak bertanggung jawab mungkin secara emosional. Mereka hanya membutuhkan apa yang mereka mau aja, tapi tidak mau berkontribusi apa-apa dari hubungannya. Itu kan berarti sebenarnya persoalan sifat. Cenderung disalahgunakan jadinya. Salahgunakannya itu adalah yang tadi, yang cowok-cowok yang sebenarnya lagi berproses jadi ikutan kena kayak lu tuh mau kondo. Kalau orang sedang berproses dihakimi, motivasi mereka untuk berkembang itu semakin kecil. Yang ujung-ujungnya menjadi paradoks. Lu ngomongin orang mau kondo kayak begitu, makin banyak mau kondo jadinya. Masih banyak orang yang belum bisa membedakan feminin maskulin dengan gender. Menurut gue feminin dan maskulin itu adalah sebuah sifat yang setiap manusia punya dua sisinya dan tidak ada hubungannya sama gender antara lu laki-laki atau perempuan. Kita dari tadi ngomong panjang lebar, banyak teori. Gak bikin kaya kata ini ya. Pantes miskin. Selamat datang kembali di Sapio Patu, tempat kami menyelami love, life, and everything in between. Hari ini kita ngebahas ekspektasi yang tidak realistis yang diberikan kepada pria dalam hubungan. Wes, jangan curhat dong. Enggak. Oke. Ada yang mau curhat nanti. Ada yang mau curhat ya? Iya. Oke. Gue langsung balik aja nih kalau baru Tuh, langsung ke spill siapa yang jadi tamu kita. Jadi kan kita sering denger nih, pria harus kuat tapi tetap sensitif. Provider tapi emotional available gitu kan. Dominan tapi juga suportif. Kayak minta orang mau jadi CEO, menjadi satpam sama mau jadi pelawak. Betul. Dalam satu badan nih. Kayaknya agak bebannya tuh juga, ya, bebannya banyak banget. Namun sebenarnya pertanyaannya adalah apakah ekspektasi ini adil? Dan yang lebih penting, apakah ekspektasi ini membuat pria merasa tidak cukup? Gitu. Dalam episode ini kita kedatangan seorang pria muda. Young man tuh pria muda kan? Iya, betul. Ya, pria muda yang sedang ranum-ranumnya. Lo tau ranum gak sih? Gak tahu tuh. Ranum itu kosakata. Gue taunya skibidi, Gen Z. miwi. Iya benar. Ranum itu keyword zaman jadul. Kalau lo beli buah, kalau ada buah yang di atas pohon yang lagi manis-manisnya, lagi matang-matangnya tuh buah yang ranum. Asik. Jadi buah yang siap dipetik dan siap dikonsumsi. Siap. Gitu. Jadi konsumsi aku. Iya, lagi ranum-ranumnya nih yang akan berbagi pandangan perihal isu ini. Selamat datang Excel. Terima kasih teman-teman sudah mengundang. Sedap. Tatapannya udah berapi-api nih. Lagi Ramadan langsung dadakan podcast. Langsung. Dedikasi. Gaspol. Ini masih baju-baju halal bihalal kan? Enggak, gue kayak tiba-tiba gini, gue udah di jalan, kita lagi pisah. Sayang, kita podcast hari ini sama Excel. Oh, oke. Ya udah, gue pakai gila aja. ya. Iya. Gue tuh bener-bener baru bangun, baru lihat DM, baru buka HP tuh, terus kayak bisa podcast kan dia lagi di Jakarta gitu kan. Sekarang udahlah gitu, isi aja. Emang kalau direncanain biasanya nggak jadi, yang gini-gini justru jadi. Betul. Ya kan? Gimana tante? Ini prospek bagus gak nih single? Soalnya kan bisnis kita single trafficking. Betul. Ini kayak mahal nih. Tunggu, aku harus mendengar dulu apa yang dia bicarakan. Oh ya, Baru kita aku harus nanti tahu bisa isinya ya. Jangan lihat kulitnya doang. Gue mau ngorek isi. Korek saya. Isi kepala lo dan isi hati lo supaya karena orang kadang-kadang kan tertipu oleh tampilan aja. Emang gitu. Tampilan saya kenapa? Nggak tahu nih, makanya kita cek. Mungkin di sosmed kayaknya bagus. Ada yang kece banget tapi kosong. Waduh. Gitu kan, ada juga gitu kan. Makanya ini kita coba validasi dulu nih. Siap. Gitu. Siap. Yang ekspektasi untuk kita para pria yang paling konyol yang pernah lo denger tuh apa? Pendapatan per bulan 500 juta. It's not someone didn't expect it on me. Nggak, cuma kayak lagi diskusi aja gitu sama teman-teman perempuan. Terus sebenarnya tuh mapan atau kayak financial stability tuh seberapa sih menurut kalian? Gue tuh
berusaha berdiskusi aja. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, ya minimal 500 juta lah, karena ya makeup mahal, mobil mahal dan sebagainya. Dan menurut gue itu sedikit konyol. Gimana lo sebagai orang yang logical, gue kan juga mengkonsumsi konten-konten lo orang yang cukup rasional. Gimana lo bisa coping dari that kind of traumatic event? Gue itu kayak otak gue sakit sih. Betul sih. Saat itu otak gue pasti sakit. Waktu itu emang yang terjadi pas dia ngomong kayak gitu, gue langsung mencari validasi ke teman-teman gue kayak gini. Oh iya, oke. Kayak I'm trying to read the room, apakah orang-orang ini setuju sama dia atau kayak semua orang juga kaget gitu dia ngomong kayak gitu. Kayak begini, ini gue yang bego. Iya, ini gue yang emang miskin banget. Atau emang 500 juta per bulan itu what is going on? Tuh ternyata teman-teman gue juga pada kayak shock gitu kan. Oh, oke. Tapi how do I deal with it? Ya gue berusaha mengerti aja sih, kayak nggak ada gunanya kalau misalkan kayak gitu gue serang kan. Jadi gue lebih mencoba kalau misalkan ada yang gue kurang paham, gue coba pahami aja, gue tanya gitu misalkan. Iya. Menurut lo gimana? Kenapa ada ekspektasi itu 500 juta per bulan? Menurut lo gimana? Pertama harus dilihat dulu yang ngomongnya siapa. Itu yang ngomongnya emang anak masih kuliah, habis itu masih belum ngelihat dunia dan sebagainya. Emang dia belum tahu MR tuh 5 juta ya. Betul. Nah, dia tahu. Oh, dia tahu. Karena dari situ gue tanya, gitu. Lu tahu gak sih pendapatan rata-rata di Indonesia tuh berapa? Oh, gue tahu kok. Kalau karena lebih banyak yang di daerah ya 2,5 sampai 3 juta. Oke. Menurut lu mereka tuh layak nggak dapat cinta gitu loh, kayak mencintai dan sebagainya? Oh, ya nggak usah dulu katanya. Jadi kayak I think gue nggak tahu itu asalnya dari mana, tapi kalau gue berasumsi itu ada ketidakpahaman dan kesalahan berpikir, lalu mungkin lingkungannya juga memvalidasi hal itu, jadi dia merasa itu tuh yang benar. Jadi asumsi gue tuh emang standar TikTok atau ekspektasi yang tidak rasional dalam hubungan itu terjadi karena ada orang yang memiliki kesalahan berpikir dan tidak punya pemahaman yang cukup, berkoar-koar di internet, lalu audiensnya yang sama-sama memiliki kesalahan berpikir memvalidasi itu, jadilah sebuah standar yang cacat. Oke. Ini menarik TikTok. nih. Ini asumsi gue aja. Gue harus masukin sound effect, boom, boom. Relate ya? Asal muasal standar TikTok karena cacat logika. Oke. Ngomongin standar TikTok. Ya. Gue sering banget denger standar. Oh, ini mah standar TikTok dan segala macam. Kasih tahu dong POV lo standar TikTok yang masuk ke lo tuh yang kayak gimana sih, yang menurut lo unrealistic ataupun konyol tadi? Salah satu tadi ketika sebenarnya kayak keinginan yang gak realistis itu dipaksakan ke dalam sebuah hubungan yang lebih ke keinginan pribadi aja gitu. Karena kalau ya mau ngomongin 500 juta per bulan, masa lu tiap 2 bulan beli rumah di BSD gitu kan? Ya, bikin kontrakan kali ya bisa itu ya? Betul, kayak itu bukan masalah kebutuhan lagi, itu mah emang lu pengen hidup di dunia yang Disney, kayak everything is happy dan sebagainya. Standar TikTok itu menurut gua akarnya itu ketika, ini menurut gua standar TikTok itu adalah ketika orang-orang berpikir kalau hubungan itu gunanya untuk memberikan mereka kebahagiaan. Jadi apapun yang berakar dari kebahagiaan itu menurut mereka secara subjektif, itu jadi standar yang harus ditepatin. Gue mau punya McLaren sama suami gue mau tinggal di penthouse, gue mau ini. Kalau lu nggak bisa ya udah gue cari yang lain dan sebagainya. Karena menurut gue mereka itu beranggapan hubungan itu semua tentang kebahagiaan. Interesting. Jadi, apa standar TikTok yang membuat lo sendiri sebagai cowok pressure? Selain tadi duit. Kalau itu kan mungkin pas 5 juta lo kayak, alah gue gak kena lah. Gak kena lah nih gue gak kena. Selain duit, ekspektasi untuk memiliki hubungan seperti Disney Princess. Gimana tuh? Kalau gue pengen tahu dari POV cowok, karena gue selama ini ngobrol dari POV cewek kan gitu. Jadi kalau cewek gue tahu, oke, gue maunya pokoknya gue diurusin, gue mau yang leha-leha gitu. But it's POV cewek. Gue pengen denger dari cowok. Yes, kalau gue ngambil dari contoh itu sepertinya selaras sama apa yang tadi gue bilang. Gue berasumsi di mana standar TikTok ini ada ekspektasi kalau hubungan itu mendatangkan kebahagiaan. Makanya kayak gue mau yang kayak princess dan sebagainya. Itu yang penting bikin dia happy. Padahal menurut gue hubungan itu bukan tentang nyari kebahagiaan, tapi justru tentang memilih terus-terusan dan menerima kalau hidup ini bukan tentang bahagia gitu. Justru struggles, hidup ini penuh dengan struggles gitu. Yang paling meresahkan gue adalah ketika pasangan itu mengeluh ketika ada cobaan. Maksudnya gak apa-apa lu ngeluh. Cuma kalau misalkan you expect
hubungan ini hanya akan mendatangkan kebahagiaan dan gak boleh ada keresahan yang datang di hidup lu, itu udah menurut gue akan chaos sih. Bakal chaos banget karena ini kan hidup di dunia ya, bukan di surga. Padahal sebenarnya cobaan itu adalah kesempatan untuk lo bisa bonding. Yes. Kalau misalnya cowok-cowok nih, misalnya kita traveling bareng, terus misalnya mobil kita bannya pecah, terus banyak cerita tuh, struggle bareng kan. Pulang dari situ pasti bonding banget kan. Betul, ada cerita yang untuk diceritakan. Dan menurut gue yang paling meresahkan itu adalah ekspektasi untuk selalu bahagia ini. Menurut lo, Dan, apa yang perlu diseimbangkan, terutama dari pihak wanita nih? Ceritanya, if you can mewakili pria-pria muda matang di luar sana di Indonesia, apa sih yang perlu diseimbangkan sama pihak wanita di saat mereka punya berekspektasi segitu tingginya kepada pria? Bernalar aja sih udah cukup. Banyak kan statement-statement perempuan itu makhluk perasaan dan sebagainya. Gue gak tahu sebenarnya scientifically itu benar apa enggak. Benar gak sih sebenarnya kayak perempuan itu masuk makhluk yang lebih menggunakan perasaan dibanding logika? Apa I don't know, I think secara hormon iya. Ada dorongan hormon kan, kalau mau dapat jadi emosional kayak gitu. Secara hormon iya, tapi secara bukan capability sebenarnya both can. Sama. Tidak kan kayak sama aja. Tapi kalau secara culturally cewek-cewek di Indonesia lebih diberikan ruang untuk berperasaan dibandingin laki-laki. Ingat gak lo waktu kecil waktu nangis disuruh ngapain? Suruh diem lah, nangis laki. Coba kalau cewek masih lebih oke kan? Iya, kita cari apa yang bisa disalahin aja. Itu juga parah sih, itu kacau. Jadi kinda double standard. It's kompleks lah sebenarnya kita ngomonginnya ya. Tapi so that's perasaan dan pikiran. Lanjutin, Nalar. Kalau dari gue sebenarnya perlu diseimbangi, bukan cuma buat perempuan aja sih, nggak fair. Karena itu tadi gue ngecek dulu tuh, berarti kan itu sama kan. Berarti laki-laki sama perempuan yang penting punya keseimbangan antara perasaan dan akal. Itu sih, karena menurut gue yang bikin runyam nih sebenarnya kalau dari pengalaman gue pribadi itu ketika kita terlalu menggunakan perasaan dalam asmara. Kenapa tuh? Karena lu jadi nggak ada bedanya sama binatang. I'm sorry, this is harsh. Jadi gini, kalau lu cuma mau bercinta doang tanpa menggunakan akal, lu apa bedanya lu sama binatang? Sementara untuk kita bisa melihat realita, kita membutuhkan akal, kita membutuhkan logika untuk melihat hal-hal objektifnya. Ini sebenarnya sehat nggak sih ini hubungan? Ini apakah ini hubungan yang gue mau dan sebagainya? Sementara kalau kita cuma gunain perasaan, ini tuh yang akhirnya bikin ilusi di otak kita kayak perasaan dia baik dah, perasaan dia tulus dah, perasaan dia setia orangnya, kok jadi begini ya? Itu kan karena kita tidak bernalar dari awal, tidak menggunakan akal kita untuk lihat objektifnya, realitanya. Jadi menurut gue keseimbangan antara akal dan perasaan ini penting. Bukan cuma buat perempuan doang, tapi buat laki-laki juga. Kenapa? Supaya kalian berada di realita yang sama. Gitu. Jangan sampai karena kalian cuma mendengarkan perasaan kalian, itu malah menjauhkan kalian dari realita, dari kebahagiaan yang kalian inginkan itu. Kalau gue bisa masuk ke sedikit dalam proses gue mematchmakingkan seseorang, sebelum gue merekomendasikan orang berkomitmen, mau itu pacaran, mau itu menikah dan segala macam, gue menyeimbangkan narasi itu udah bahwa gini, take a step back untuk lakuin 2 langkah ini. Yang pertama adalah matchingin compatibility lo, dan yang kedua matchingin chemistry lo. What did you just say adalah, kalau gue bisa bahasain pakai teori yang gue pakai, ketika misalnya kita bercinta aja, pakai perasaan aja, it's actually using only chemistry. Tapi pertanyaannya, apakah manusia itu bisa ngedesain chemistry-nya atau sebenarnya dia di-drive sama chemistry-nya? Both is true. Tapi kalau orangnya tidak punya self awareness, maka apa yang terjadi ya, dia di-drive hanya based on chemistry-nya. Jadinya apa? Ujung-ujungnya one night stand dan segala macam. Ya karena memang kebutuhan biologis. But other than that, what did you just mention soal logika itu masuk ke compatibility. Basically, in a relationship we need someone who also compatible with us. I'm not saying bahwa harus sama persis, tapi setidaknya sejalan dan selaras. Contohnya compatibility apa, Bu Ane? Yes, apa itu compatibility? Kamu mau curhat, sayang? Enggak, aku mancing aku mancing kamu biar compatibility-nya apa aja sebenarnya. Oke, compatibility contohnya gini. Ini apa yang aku lakukan sama Yaser ya. Pertama kali adalah kita nyamain visi dulu. Let's say, kalau kita menikah, kita tuh mau punya lifestyle yang seperti apa? Kita tuh mau punya keluarga yang seperti apa? Vision bonding antara aku sama Yaser adalah ketika kita mau punya anak, kita nggak mau kerja kantoran. Why? Karena kita di masa kecil punya luka, tidak diperhatikan segitunya sama orang tua kita karena orang tua kita sibuk kerja.
So ketika kita mau punya anak, kita pengen kita punya waktu dan quality time gitu ya, presence supaya anak kita mendapatkan cinta yang memang seharusnya dia berhak dapatkan gitu. Dari situ akhirnya kita pikir, oh berarti kita udah satu visi nih ke arah jalan yang sama. Arah hidup nih, arah hidup. Compatibility arah hidup. Arah hidup. Nah terus kemudian yang kedua kita ngomongin untuk meraih kompetensi tersebut, untuk meraih visi tersebut kita butuh kompetensi dong. Dalam arti namanya relationship, kita juga butuh untuk bisa berantem bareng nggak? Kita berantemnya sehat nggak? Apakah pas berantem gue nyalahin dia membuat gue terpojok apa enggak gitu kan? Apa do we feel safe in this relationship? Nah, jadi butuh kompetensi tuh gitu. Ibarat kata kayak apakah conflict resolution kita bagus, komunikasi kita oke apa enggak? Kita bisa nggak sih being vulnerable with one another? Dia bisa nggak merasa aman ketika mengekspresikan vulnerability-nya dia gitu? Itu kompetensi. Sama lifestyle juga gitu. Karena kan kalau ketika kita ngejalanin hidup, misalnya dia hidup sehat nih, terus gue hidup makan banyak terus gitu. Dan ini selalu jadi perdebatan kita karena gue suka makan gitu kan. Tapi dia bilang kayak ya lu harus menyeimbangkan dengan olahraga. Gue tadinya males-malesan. Tapi once misalnya gue sakit, dia langsung bilang gini, coba bayangin kalau nanti kita sampai usia tua, lu bisa nggak catch up sama gue yang gue olahraga? Iya juga ya Jir gitu. Jangan-jangan gue metong duluan gitu kan. Jadi di saat gue berpikir seperti itu, artinya kita mengadjust lifestyle-nya. Nah itu adalah yang in the present moment. What we can make sure on the compatibility adalah kompetensi sama lifestyle. Nah yang jangan lupa adalah kita ngomongin compatibility dari kita tuh udah move on belum sih dari masa lalu. Karena menurut gue masih banyak yang terjadi narasi di sosial media adalah banyak yang nanya sama gue gini, Kak gue belum move on, gimana sih cara gue move on? Ya mohon maaf ya, kayak lu belum move onnya gara-gara apa, lu punya perasaan apa sama si orang itu. Banyak hal yang gak bisa gue jawab cuma dari DM ataupun komen doang gitu. So kalau misalnya ada orang belum beres sama masa lalunya, entah itu sama mantannya atau sama orang tuanya or whatever luka-luka itu, jangan dibawa ke hubungan lo masa depan. Otherwise itu akan menghambat. So that's compatibility. Gimana kita mencocokkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita supaya apa? Logikanya tadi berjalan. Dan ketika logika itu diseimbangkan bersama dengan perasaan, akhirnya kan lebih produktif gitu, lebih seimbang, dan akhirnya komitmennya lebih pas. Coba gue mau nanya. Suara. Tapi possible untuk seseorang yang masih memiliki luka, entah itu dari masa kecilnya, dari keluarganya atau dari pasangan sebelumnya itu, tetap memiliki hubungan asmara lagi dengan kondisi di mana dia bisa memisahkan itu, bisa terus aware dengan perbuatannya dan sebagainya, mana yang memproyeksikan, mana yang emang ini purely dari diri dia sendiri gitu. Yes. Itu bisa kan? Bisa. Dan butuh apa? Is it self awareness? Self awareness itu datang dari mana sih sebenarnya? Banyak hal sebenarnya. Self awareness either kita kepentok sama keadaan di luar sana, atau ya memang kita menyadari sendiri bahwa kenapa ya, misalnya kamu ceritain deh tentang kamu berada di cycle relationship yang gitu-gitu aja. Does it came from logic or feelings? Itu maksud gue. Dua-duanya. Both. Iya. Emotional intelligence, emotional and intellectual and logical. Ya. Karena lo harus gini, lo harus dissect emotion lo. Jadi anggapannya kalau intelektual atau logical itu lo anggap kayak pisau. Makin tajam makin bagus. Gue bisa bedain ini mic sama ini gelas karena gue bisa membedakan itu. Berarti kan intelektual bagaikan pisau. Emotion itu tuh kayak tali yang mengikat gitu. Pokoknya kalau ngomongin emosi nggak bisa tuh kayak kalau misalnya ada bolanya si Inside Out, dia kan nggak kayak cuman kotak-kotak gitu kan, dia kayak gradasi gitu kan. Karena emotion tuh kayak juicy gitu loh, yang kayak harus kayak puding dengan berbagai warna. Ya udah kita harus masuk ke situ, dissect, terus ini perasaan ini ya, ini perasaan ini ya. I see. Kayak gitu. Analoginya seperti itu. Mungkin kalau boleh membantu sedikit, banyak orang sebenarnya gini, bukan berarti kalau misalnya luka, terus luka ataupun trauma, lu nggak bisa punya relationship, enggak, sebenarnya bisa, tapi berdasarkan pengalaman sendiri, berdasarkan cerita dari psikolog kita gitu ya di tim gue di Ranum gitu, mereka cerita bahwa orang-orang yang akhirnya menyelesaikan dulu masa lalunya akan menjalani relationship lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Karena gitu kan, artinya sudah tidak ada yang menghambat lagi, tidak ada yang sesimpel men-trigger. Ini kalau kita ngomongin men-trigger, gue sendiri contohnya ya. Gue dari dulu tuh dikatain gendut, jelek, hitam. Ya, gue tuh selalu ke-trigger ketika ada orang ngomongin fisik.
Jadi once misalnya dia waktu kita udah nikah tuh, dia tuh masih sempat ngebahas tentang fisik gitu. Gue tuh masih nangis-nangis. Sengaja. Jadi kayak gue paparin sama traumanya supaya dia healing. Iya, jadi waktu itu gue masih nangis, kenapa sih kamu gini? Gue bisa aja benci sama dia, but I know tujuan dia sebenarnya waktu itu adalah mau membantu gue untuk berdamai dengan itu. Iya, gue butuh proses, gue nggak harus ke psikolog, gue bisa nyelesain itu sendiri. Tapi apakah gue udah menerima belum? Gue aware nggak bahwa gue tuh ke-trigger, bahwa gue nangis-nangis, bahwa gue merasa bahwa ih anjir jahat banget sih nih orang, padahal dia pasangan gue. Lu bayangin kayak, lu tuh gendut, lu harus ngakuin lu tuh gendut. Literally dia ngomong kayak gitu sama gue. Very interesting. Bener juga ya. Jadi akhirnya di momen itu gue baru realize gini, iya juga sih ya, gue lihat berat badan gue oke, fine kan gitu. Halu, orang kan halu gitu kan ya, ngerasa kayak or gimana. denial, simply they just. Padahal itu objektif. Yes. Yes. Nah dari situ kemampuan gue, berarti kan gue belum menerima realita gue sendiri kan. That is not self awareness. Ketika gue akhirnya sudah menerima, damn, gue gendut, ya udah, that's self awareness. Tapi bukan berarti kayak harus bersih gitu, enggak kan. Kita tadi kan lu dengarkan cerita kita kayak kita punya luka, nggak diurusin orang tua, makanya kita mau ini. Itu kan sebenarnya kita udah setidaknya udah aware sama something di dalam kan. Abis itu ya udah bisa jalan bareng untuk kayak support each other. Healing journey-nya itu bisa berdua, bisa kok healing journey-nya berdua. Dan itu lebih enak. Tapi kita korek-korek dia aja lah. Iya udah. Jadi tadi gue titip aja emotional intelligence. Iya. Kalau tadi hampir gue kasih bill-nya buat ini ya. Konsultasi ya. Makanya. Jadi kayak terapis dia. Terapisnya. Nih, kalau versi cowoknya, misalnya gini, tadi kan cewek, wah cowok harus punya duit 500 juta. Kalau versi cowok ke cewek, harusnya disimbangin kayak gimana? Mas, berarti kalau lu bilang tadi, cukup bernalar aja gitu. Itu senilai 500 juta per bulan. Oke, paham. Kalau misalkan apa sih buat gue gitu sebagai pasangan laki-laki gitu ya, yang harusnya menjadi standar. Gue jujur masih cukup tradisional sih untuk nge-provide, untuk provide. Abis itu ya kalau misalkan kayak mau punya anak dan sebagainya, itu pasti tanggung jawabnya akan lebih besar di gue, mungkin 70-30 atau 80-20. Tapi at the same time kalau dari laki-laki juga nih yang harus diangkat itu lebih merasa. Yes. Kalau buat perempuan kalau buat perempuan tolong pakai otak lo. Kalau buat laki-laki, guys, lu juga punya hati aja. Gitu loh maksudnya kayak kadang tuh kebanyakan pengalaman gue dan dari teman-teman gue itu kita kurang pakai perasaan, cuma pakai logika. Gue juga baru belajar beberapa tahun terakhir ini, dimana ternyata kadang kalau perempuan cerita, dia tuh nggak selalu butuh solusi. Yes. Dia tuh kadang cuma butuh kayak didengarin terus kayak iya anjing emang itu divalidasi. Validasi aja gitu. Dan itu awalnya gue nggak ngerti kenapa gitu kan. Padahal ini solusi ini bisa menyelesaikan masalah kamu dengan dia gitu kan. Tapi ternyata nggak semua hal itu perlu diselesain ternyata. You're on the right path. You're on the right path towards serba random ya, random. Yes, I think ya buat laki-laki cobalah lebih mendengarkan perasaan kalian dan jangan ngerasa kalau ngedengerin perasaan itu membuat kalian jadi lemah. Gimana lu merasakan perasaan lu sendiri? Ada nggak, bisa nggak lu tes gitu, gue punya awareness tinggi apa nggak gitu? Karena gue nggak tahu gimana gue ngerasain, tapi sometimes I just feel it. Yaudah, what you feeling right now? What I'm feeling right now, I feel excited. Excited. I feel excited untuk membahas hal-hal yang sudah ada di unek-unek saya. Gitu sih. Oke, satu tes lagi. Lu tahu nggak, biasanya lu kalau sedih atau kalau marah itu karena apa? Oh ya, I do journal sometimes kalau ada momen-momen yang emang gue mungkin marah banget atau sedih banget atau gue excited banget. I usually write it on the journal dan gue akan cari tahu kenapa gue merasa kayak begitu. Dan kebanyakan sih ada relasinya sama masa kecil ya. Ada relasi sama masa kecil. Contohnya kayak ketika gue bikin sebuah konten lah yang paling simple gitu, konten isinya bagus, and then beberapa orang terdekat gue itu kayak bilang ini materinya bagus dan sebagainya, terus gue seneng banget gitu, and then I write it down. Ternyata ya karena masa kecil gue kurang validasi, kayak begitu. Atau kayak pas gue sedih, triggernya apa sih dan sebagainya. Ternyata pas masa kecil itu gue suka ditinggalin sama orang tua, jadi gue merasa sedih dan khawatir ketika ada orang pergi lama, kayak begitu. Ya, you are on the right path sih. You're on the right path. Right path, yes. Nice. Tapi ngomong-ngomong tadi kan lu masih agak tradisional nih, ya kan? Kalau kita ngomongin peran cowok yang tradisional itu kayak provider gitu kan. Yang nggak provider
Dilabelin apa? Mokondo. Nah coba, lo kayaknya lagi excited banget. Nah, gue pengen tahu batas antara orang Mokondo dan yang nggak Mokondo. Oke, sebelumnya berarti gini, gue masih tradisional tapi gue sangat terbuka dengan konsep asmara yang modern di mana 50-50 gitu kan. Yang I don't believe in 50-50. Pasti ada 30-70, 40-60, it's not, pasti dinamisnya fluid pasti. Tapi ya itulah poinnya. Kalau misalkan gue emang lebih condong ke yang kalau bisa 100% ya 100%, tapi kalau enggak pun ya I'm open to it. Kalau misalkan apa sih sebenarnya ya Mokondo itu ya berarti secara definisi kan sorry banget nih modal kontol doang gitu atau modal confirm apa tuh ya, konsistensi dan doa hanya kayak modal kontol doang itu menurut gua orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan basically. I just uploaded the video about Mokondo di mana I personally feel Mokondo itu bukan tentang gender. Tapi kayak it also happens to women yang tidak bertanggung jawab mungkin secara emosional, mereka hanya membutuhkan apa yang mereka mau aja tapi tidak mau berkontribusi apa-apa dari hubungannya. Itu kan berarti sebenarnya persoalan sifat gitu kan. Dan gimana caranya ngebedain Mokondo ini menurut gua. Kalau gua ngambil teorinya si Carol Dweck. Dia itu punya teori growth mindset. Jadi yang membedakan seseorang itu yang bertanggung jawab dan enggak itu kalau yang growth mindset, correct me if I'm wrong, itu yang mereka punya goal, mereka bertanggung jawab tentang dirinya sendiri, mereka lakukan sehari-harinya itu untuk mendekati diri mereka dengan goalnya itu, terbuka dengan kritik, terbuka dengan banyak hal lah pokoknya. Kalau misalkan yang fixed mindset, yang tantangannya itu yang lebih hidupnya di situ-situ aja karena mereka lebih menyalahkan keadaan dibanding membenahi dirinya. Yang menurut gue ada korelasinya sama orang-orang Mokondo. Mereka hanya pengen hidup ini berputar di dirinya aja gitu, kayak ngikutin. Kalau misalkan gue salah, gue gak peduli, gue akan nyari pembenaran di luar sana untuk membenarkan diri gue padahal dia lagi salah. Akhirnya dia gak berkembang, gak bertanggung jawab. Ya orang tercintanya pasti akan menjadi salah satu korban sifat itu. Itu sih menurut gue Mokondo. Yang satu punya growth mindset, bisa diajak kerjasama. Yang satu lagi hanya mementingkan dirinya sebenarnya. Berarti even misalnya gaji lebih kecil dari ceweknya, apakah dia layak disebut Mokondo atau enggak? Enggak, karena Mokondo itu lebih ke sifat. Balik lagi tadi gue bilang Mokondo itu lebih ke sifat tidak bertanggung jawab. Hanya karena seseorang punya gaji di bawah pasangan perempuannya atau sebaliknya gitu, bukan berarti mereka tidak berjuang. Kalau mereka punya growth mindset kan itu kan hanya sebuah fase. Kita nggak bisa nilai seseorang dari kondisinya saat itu, harus dinilai dari usahanya dulu, gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang Mokondo sih. Menurutku Mokondo itu kalau emang usahanya itu tidak ada sama sekali. Makanya untuk bisa nge-breakdown ini dibutuhkan akal, bukan logika untuk supaya kita tuh nggak lagi pendekatan nih ngerasa dia rajin ya, ngerasa dia ngomongin tentang finance terus nih kayaknya dia rasanya ngecap dia doang, dan lu punya duit, lu punya kuasa gitu. Kita jadi perasaannya tuh karena untuk bikin orang excited tuh gampang, ngomongin aja hal-hal yang menurut dia seru, asik gitu, pasti kita jadi excited. Dan kita kalau misalkan nggak bernalar dengan baik, kita malah mikir nih orang baik ya, nih orang pinter ya, nih orang ini ya. Nah itu gunanya menurut gua akal supaya bisa supaya bisa memisahkan ilusi lu nih di perasaan lu nih di kepala untuk ngelihat realitanya gimana sih. Nih orang apakah sehari-harinya tuh cuap-cuap doang atau dia beneran kerja atau dia beneran melakukan sesuatu bertanggung jawab sama masa depan dia, sama diri dia sendiri. Itu jadi nggak bisa dibilang orang yang gajinya kecil itu Mokondo, nggak. Bisa aja dia sedang berproses. Harus dilihat dulu objektifnya seperti apa. Kalau gue sih begitu. Berarti yang banyak misunderstood tentang Mokondo ini adalah orang-orang kayak kalau belum mapan Mokondo, itu salah ya? Yes. Menilai seseorang dari kondisinya saat itu, bukan usahanya atau emang objektifnya karakter dia itu seperti apa. Gitu. Karena Mokondo itu tentang karakter, bukan tentang berapa banyak duit yang dia punya sebenarnya. Iya kan? Ya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin Mokondo gitu ya. Ini juga banyak nih di sosial media yang nyebut tentang high value man. Aduh. Anjay, so what your takes? Anjay. Tapi sebenarnya kelihatan milenialnya gitu. Muda lu
pakai anjay. Mungkin mau nambahin dulu tentang Mokondo ya. Oke, Tadi kan oke. kita lebih Bridging. ya kita kan tadi lebih ngomongin ke yang gimana sih orang bisa disebut Mokondo dan enggak menurut gue. Dan sebenarnya keresahan gue itu bukan masalah label ya, karena emang ada orang yang Mokondo. Iya. Oke. Ya itu kayak menurut gue itu guyonan aja gitu yang emang ada, karena ada orang yang kayak begitu beneran. Tapi yang menjadi masalah buat gue, kenapa sih Mokondo ini kayaknya sound so problematic. Pertama, those labels aren't gonna solve anything. That's first menurut gue. Yang kedua, karena Mokondo ini kan modal doang, itu punya punya meaning yang sebenarnya absurd menurut gue. Absurd dalam kata dia ini nggak jelas artinya, satu, kedua subjektif. Oke, misalkan modal doang karena dia tidak bisa provide ini semana sih? Dia provide padahal. Betul. Objektifnya cuma satu. Tapi kan karena ini adalah sebuah sifat yang mendefinisikan seorang yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kan juga sebenarnya subjektif. Gimana kita bisa tahu seseorang ini bertanggung jawab apa enggak, kadarnya semana, kayak dari segi finansial gimana, emosional kayak gimana, itu kan subjektif. Jadi it's not gonna solve anything, justru malah cenderung disalahgunakan jadinya. Salah gunakannya itu adalah yang tadi, yang cowok-cowok yang sebenarnya lagi berproses jadi ikutan kena, kayak lu tuh Mokondo. Lu gak punya apa-apa, ujung-ujungnya mereka jadi ngedown. Bahkan ya dalam studinya yang tadi gue yang baru gue upload, Carol Dweck itu bilang kalau orang sedang berproses dihakimi, motivasi mereka untuk berkembang itu semakin kecil. Yang ujung-ujungnya menjadi paradoks. Lu ngomongin orang Mokondo kayak begitu, makin banyak Mokondo jadinya. Karena mereka jadi ngedown gitu. Ya sih, aku mau nambahin itu aja sih. So Jadi, high feels value good. man. Oh ya. Jadi mestinya kita support. Jadi kayak ayo cowok-cowok gitu kan, ayo berkembang gitu Of course lah. Kayak menurut gue perempuan dan laki-laki harusnya bersatu. Saling gak support, sih? ya. Hanya karena seseorang melukai elu bukan berarti semua orang akan melukai elu. Gitu kan. Hanya karena ada satu cowok yang sedang berproses atau kayak satu orang cowok tidak bertanggung jawab yang gak punya duit, bukan berarti semua cowok yang gak punya duit itu tidak bertanggung jawab. Curhat dari hati. Berasa. Enggak lah, punya duit ya. Punya duit sekarang. Oke, high value man. High value man. Alright. Apakah dari duit doang atau gimana menurut lo? Sebenarnya menurut gue ya, value itu tidak bisa menurut gue pribadi, ini banyak banget kreator ngomongin value. Padahal value itu harusnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang harusnya menentukan value lu tuh di mana itu adalah diri lu. Mungkin secara objektif bisa gitu kalau dari dunia profesional. Contohnya dalam grup investor, kalau misalkan lu mau invest, kita lihat dulu value-nya. Yang ini punya uang, yang ini punya pasar mungkin, yang ini terkenal, yang dia punya network dan sebagainya. Itu value bisa diukur kalau dalam segi profesional. Tapi kalau misalkan dalam hubungan, menurut gua value itu harus datang dari diri sendiri sih. Iya. Dan ya kalau hubungan ya balik lagi dua-duanya juga harus ngomongin value lu apa, value gua apa dan sebagainya, akhirnya compromise each other dan sebagainya. Kalau value yang individual dalam kehidupan sehari-hari itu datangnya dari diri sendiri menurut gua. Nggak bisa kayak lu dengerin kreator A, value tuh ya lu harus punya ini, punya itu, uang, enggak. Karena dari pakar-pakar yang dulu juga filsuf beda-beda tiap dari mereka. Nietzsche aja di authenticity, nggak ada hubungannya sama duit, lebih ke keunikan gitu kan. Habis itu Aristoteles lebih ke kebaikan. Nggak bisa. Terus siapa tuh Immanuel Kant, moral. Ini tiga filsuf saya udah beda. Berarti kan pada akhirnya setiap dari kita harus punya definisi value kita masing-masing. Iya. Kalau buat lo 3 value teratas lo apa? 3 value teratas gua itu kemampuan bernalar, itu 1 value. Grit. Grit. Oh, GRIT Persistence, ya. Persistence, sifat persistence. Habis itu kemampuan bernalar. 1 lagi itu humor. Iya. Iya. Kelihatan dari konten lo. Ya, humor. I like when people itu bisa berlogika dengan baik, bisa merasakan baik dan lucu. Kayak kalau cewek idaman lu ngelihat value-nya, pengennya tuh cewek lu punya value kayak gimana sih? Cewek jujur gue gak ada tipe cuy. Kayak gue dalam titik di hidup dimana kayak I just choose. Kayak oke, ini orang menarik, nggak terserah mau dia kayak gimana. Kalau gue udah pilih dia ya gue bakal kejar dia, terus komit aja sama dia. Jadi kayak nggak ada kemiripan antara perempuan-perempuan yang gue kejar sih dalam pengalaman gue. Kayak I just choose. Apa cewek-cewek seperti apa yang menarik dan buat lo? Apa definisi lo menarik dari cewek? Menarik ya. Ketika mereka warm. Oke.
They can like mereka penuh dengan perasaan tapi tidak dibutakan perasaan. Ya kalau dibutakan pun nggak apa-apa, gue pasti bisa bantu mengingatkan gitu kan. Tapi ketika mereka warm ke dirinya sendiri, ke gue, dia bisa paham ketika gue ngomong secara ini tuh menggunakan perasaan atau logika, dia bisa bedain. I think emotional intelligence tadi yang lu bilang itu sih. Atau kalau misalkan emotional intelligence-nya juga masih berkembang nggak apa-apa, asal dia memiliki pemahaman akan keseimbangan antara emosi dan logika. I think itu yang menarik. Lu nggak mesti pinter untuk berlogika, lu nggak mesti banyak pengetahuan dan sebagainya, lu bisa receh juga kalau punya kayak gitu, asalkan lu bisa punya kedua hal itu dan paham the understanding of the balance dari logika dan perasaan. Itu yang menarik perhatian gue. Lu mau kaya miskin gue nggak peduli. Silakan Pak. Mahal nih. Mahal nih kayak kita jual nih. Iya. Lumayan sih. Gimana Mam? Mahal nih Mam kayak nih. Matang ya kan. Iya. Emosionalnya juga udah ini. Oke, tapi high value menurut gue dalam keadaan sehari-hari mungkin ya karena gue masih sifatnya tradisional. Untuk dari laki-laki high value itu ketika dia punya kemampuan untuk provide dan memecahkan solusi, memecahkan masalah. Menurut gue itu penting. Juga kondisi fisik yang mumpuni untuk bisa menyelesaikan banyak masalah gitu ya. Karena I feel like I'm still traditional, di mana gue ngerasa secara biologis laki-laki itu punya advantage biologis. Di mana kita punya testosteron dan lebih kuat gitu ya. Jadi itu harus digunakan sih ketika kita menggunakan apa yang kita punya sebaik-baiknya. Dan untuk perempuan value menurut gue itu ketika mereka secara biologis walaupun tidak lebih kuat dari laki-laki gitu, standar naturalnya, physical biologi. Physical ya. Makanya emotional intelligence tadi, hence that's the value that I'm looking for. Gitu. Aku jadi pengen masuk tiket. Ngomongin feminin dan maskulin. Asik. Aduh itu juga rame lagi rame. Justru karena feminine and masculine. Iya kan? Oke. So I wanna know. Salah nggak laki-laki feminin? I think that's not my question. Do you ask us? Or? Yes, I ask you. Salah nggak kalau laki-laki feminin? No. He has feminine side. Yes. Oke. Soalnya gue beberapa kali itu yang gue perhatiin tentang diri gue, saat gue jatuh cinta sama seseorang, sama perempuan, you're becoming feminine. Iya, gue jadi rada feminin. Gue nyadar karena dia suka kayak, kau nih gay ya gitu kan. Terus gue langsung kayak wait, hold on. Sebentar. Ini kenapa gue jadi kayak very. Manifestasinya apa di saat lo lagi feminine mode? Lu ngapain? Maybe like mungkin kayak detail-detail kecil gue perhatiin gitu dari berpakaian. Oh, nurturing ya, jadi kayak nurturing gitu ya. Kayak are you okay dan sebagainya, how do you feel dan sebagainya. Itu gue suka kayak begitu kalau ke orang yang gue sayang. Even to my mom. Baru beberapa tahun terakhir sih ya, gue mulai ngerasa kayak karena hubungannya makin baik gitu, kalau teleponan terus dia lagi ngomel, terus kayak mama tuh ngerasa apa sih kalau misalkan lagi marah gitu. Dan jadi kayak, tapi gue nggak nyadar kan. I just feel like this is the right thing to do aja. I want to do this dan sebagainya. Mungkin dia akan ngebantu. Tapi buat cewek yang dekat sama gue, dia ngerasa kayak, kok gue baru ngeliat sisi lu yang ini nih. This is very feminine gitu. Ya iyalah, ngapain lu buka itu ke semua orang gak sih? Iya. Sisi feminin itu karena nggak everyone, nggak semua orang bisa menghandle sisi feminin laki-laki. My take ya. No. Maksud gue dia nggak ada masalah, tapi gue juga jadi nyadar. Oh iya ya, kenapa gue kayak gini ya? Karena gue sendiri nggak nyadar when it happens. You become whole. Ya. Di saat you're not logical anymore. Extremis logical. Kira dapat safe space untuk lo vulnerable. Oke, paham. Jadinya intelek lo di support sama emotional lo lebih baik, and therefore tadi lebih whole dan lebih nama skillnya emotional intelligence. That is interesting. Karena lo akhirnya bisa menyeimbangkan logika lo dengan perasaan lo. At least you know when to be a feeling person. But you also know kapan ini gue harus pakai nalar gitu loh. Oke, lanjut. Oke. Jadi laki lagi. Tadi kayak iya ampun gitu. I'm a man. Oke. Jadi ya sebalik lagi kalau I wanna know first your take ngomongin soal feminin dan juga maskulin secara standar sosial di luar standar sosial media di luar sana. What is your take sih? Takes gue masih banyak orang yang belum bisa membedakan feminin maskulin dengan gender.
Ya. Menurut gue feminine dan maskulin itu adalah sebuah sifat yang setiap manusia punya dua sisinya dan tidak ada hubungannya sama gender antara lu laki-laki atau perempuan. Jadi for my takes masih banyak orang yang belum paham kalau itu adalah dua hal yang berbeda, gender dan feminine dan masculine traits. Ya. Oke. Soalnya menariknya kan kalau di zaman sekarang maksudnya banyak yang ngomong toxic masculinity. Ini kalau dari si POV cewek ya. Cowok-cowok yang NPD lah dan segala macam. So kayak if there's such thing as toxic masculinity, kalau menurut lo masculinity yang toxic dan masculinity yang sehat tuh bedanya gimana sih? Jujur, what the hell is toxic masculinity? Gue juga sebenarnya rada-rada what is it? Ya. Apa toxic masculinity? Menurut gue toxic ya toxic aja, nggak ada hubungannya sama masculinity sama feminin. Ketika lu tidak menjadi diri lu sendiri aja gitu. Sama tidak kayak mau kondo tadi berarti ya. Kayak artinya it's just a term yang sebenarnya bisa dipakai ke kedua belah pihak. Yes, kayak toxic femininity juga it's not about masculine or feminine. Ketika lu tidak mendengarkan perasaan lu, ketika lu tidak menjadi diri lu yang utuh, that's toxic. Udah nggak ada hubungannya sama maskulin dan sebagainya sih menurutku. Oke. That's my take. That's not your take, that's the truth. Kita ngetes lo aja, Cek. Gak ngetes nih ya guys. Gue dites berkali-kali ya. Jadi excited kan? Iya, gue cuma mikirin abis ini mau makan ramen. Gue ternyata dari tadi lagi dites. Iya, benar. Benar banget. Tren pria tidak menangis itu kan anggapannya sebenarnya that's so dumb lah. Pria tidak menangis, kenapa? Pria tidak bercerita. Pria tidak bercerita juga why banget sih. Justru kan correct me if I'm wrong, kebanyakan kenapa tingkat BD laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan itu karena kita tidak dilahirkan di environment yang itu untuk merasakan, untuk bercerita dan sebagainya. Justru dengan lu menggaungkan, mengglorifikasi gitu ya, mempromosikan tren pria tidak bercerita, ya itulah kenapa banyak teman-teman lu yang modar. Pria itu justru bercerita. Menurut gue pria tuh justru nggak malu untuk bercerita. Lu kalau misalkan masculinity lu gitu ya, kepriaan lu itu bisa didefinisikan dari lu cerita atau kagak, itu cetek banget bro. Kayak justru masa sepusi itu lu untuk bercerita aja nggak mampu, itu kan berarti lu justru bukan maksudnya dari traits maskulin itu lu bukan pria kalau kayak gitu. Cerita aja takut. Pria bercerita dong ke orang yang tepat. Oh, itu dia orang yang bisa menghandle. Kalau lu ngerasa cowok lu nggak bercerita sama lu, berarti lu belum jadi safe space-nya dia. Yes. Belum jadi space yang aman untuk dia bercerita. Karena cowok sekalinya cowok vulnerable itu anggapannya kayak kalau dulu lu tahu Samson gak? Tahu. Yang bulu keteknya. Samson Betawi. Ya bulu keteknya jadi kelemahannya dia gitu. Terus akhirnya dimanfaatin. Vulnerability-nya dia kan kelemahannya di bulu ketek kan. Terus akhirnya dia ngasih tahu kan ke orang ini kelemahan gue gitu. Itu lagi lemah-lemahnya cowok. Cowok itu pas lagi vulnerable itu dia anggapannya kayak lagi ngebuka cangkangnya, kayak kepiting lagi buka cangkang, siput lagi nggak bawa rumahnya tuh lagi vulnerable banget, lagi rentan banget. Nah itu critical moment untuk lo bisa bonding banget atau malah drop shy. Kalau ceweknya misalnya kayak memanfaatkan itu jadi kayak ngejudge si cowoknya, lu kok begitu sih, lu kok nangis apa segala macam. Udah kalau sekalinya di saat cowok lagi vulnerable terus ceweknya nggak bisa ngehandle, itu bisa ini sih putus emotional connectionnya. Ya. Nah aku sebenarnya jadi pengen memberikan tips buat teman-teman cewek-cewek di sini ya, mumpung lagi ada 2 cowok. If you guys are being vulnerable dan kalian punya sisi feminine side kalian yang hanya mau dikeluarkan ke orang-orang yang tepat, artinya kan kalian akan memilih dong orang-orang yang bisa menghandle kalian seperti apa. Mungkin dari kamu dulu kali ya. Tell me from your experience, sebenarnya apa sih yang dilakukan sama cewek siapapun itu untuk bisa membuat lo ngerasa aman dan nyaman akhirnya being vulnerable? Yang gue kepikiran sekarang yang bisa bikin gue vulnerable itu adalah ketika pasangan gue itu paham kalau hidup ini bukan tentang bahagia doang. Jadi kayak dia sudah berdamai dengan kenyataan di mana hidup itu penuh struggle, pain, dan itulah hal-hal yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan itu menurut gue ketika seorang bisa paham itu, saat gue being vulnerable, dia tidak akan menghakimi karena dia akan menganggap itu normal.
Kayak begitu. Justru dari situ kita jadi kerjasama bagaimana mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan yang bisa kita perbaiki dan sebagainya. Gitu sih. I think iya sih ada sesuatu kayak gue pengen banget omongin tuh. Yang pertama tadi kan udah tuh gue bilang kayak banyak yang dari pengalaman gue hubungan itu hancur gara-gara ekspektasi dari awalnya nih salah satu pihak atau dua-duanya tuh berharap hubungan itu cuma akan mendatangkan kebahagiaan. No, padahal there's gotta be so much struggles dan hubungan itu tentang lu saling memilih terus throughout those struggles gitu kan. Yang kedua itu dimana gini, I just have this thinking. Kayak waktu kita kecil, kita tuh dikasih sepatu misalkan. Pas kita masih umur 5 tahun kita dikasih sepatu dan kita seneng banget. Saking kita senengnya, kita lihat sepatu ini, terus kita nggak mau pakai karena sepatunya bagus banget. Jadi kita taruh aja. Waktu sebulan berlalu kita mau pakai udah kekecilan. I feel like gue ngerasa itu ada korelasinya dengan hubungan asmara. Kayak kebanyakan dari teman-teman gue itu mereka nggak mau pacaran karena capek lah dan sebagainya. Terus pas mereka udah beranjak dewasa, mereka coba pacaran, gagal. Yang dia salahin pasangannya, yang dia salahin pacarannya. Padahal karena dari awal lu udah bisa merasakan cinta, nggak lu pakai, nggak lu latih, nggak lu rasain, nggak lu figure out itu asmara tuh apa, cinta tuh apa, what love is for you. Ujung-ujungnya lu nggak ngerti cara makainya. I feel like there's I don't know, menurut kalian gimana? Gue punya pemikiran seperti itu. Makanya gue sebagai laki-laki tuh selalu nyari pasangan. Gue selalu nyari kayak misalkan, oke, gue dekat sama ini, ternyata compatibility dan chemistry-nya kurang, ganti lagi. Gue nggak peduli orang-orang bilang kayak lu ganti-ganti mulu, gue nggak peduli. Intinya gue tahu kalau gue ini sedang dalam journey untuk mencari pasangan yang tepat. Gitu, dan kebanyakan orang itu keburu takut duluan karena pertama takut mantannya kebanyakan, kedua takut dihakimin lu ganti-ganti mulu, ketiga ya udah takut duluan ntar ribet gue harus mikirin ini dan sebagainya, akhirnya nggak keasah. Padahal menurut gue cinta itu harus diasah sih. Gue cowok ke-23 yang diajakin kopi darat dari Tinder. Yes. Nih. Terus gue dalam 1,5 tahun dia 22 kali kopi darat sama cowok, ke-23-nya gue. Same like you. Yes. I wanna understand myself whether this is the right person for me or not. Yes. Karena kadang-kadang gini, orang ngerasa wah banyakin mantan untuk lu mengenal orang lain. Enggak, lu tuh mau mengenal diri lu sendiri. Betul. What's right for us. Yes. Tapi ini kopi darat keberapa buat lu? Gua nggak ngitung. Kalau gitu sampai ada listnya. Gue sampai punya nama-namanya. Oh ini ketemu dari sini. Gue cocoknya ini nggak cocok ini. Ini boketek nggak mau. Nah, kalau gue ada tapi niatnya itu lebih ke. Jadi setiap kali gue udah deket sama cewek nih, terus kayak I feel something, gue harus list dulu objektifnya dia tuh kayak gimana karakternya dan sebagainya. Yang tadi untuk memisahkan kalau ini tuh cuma perasaan gue atau emang dia benar-benar pasangan yang compatible dan sebagainya gitu ya. Itu pasti gue write down. Tapi mungkin nggak semua ya, karena ada beberapa yang mungkin ini udah kerasa banget gitu. There's nothing here. Gitu. Ini gue mau ngetes blind spot lo. Apakah siapapun yang deket lo, yang lagi deket lo sekarang ini, itu checklistnya udah berapa persen? Gue pengen tahu dulu dari checklist yang lo punya. Masalahnya gue checklistnya tuh tidak ada template-nya. Iya nggak apa-apa. I think perbandingan oke nggak oke-nya gitu ya. Oke-nya tuh sekitar 90% sih. Oke. Dari segi tipe ceweknya. Yes. Oke. Sekarang gue tanya. Dari segi relationship yang mau lu jalanin. I understand where you're going. Apakah si 90% ini matching sama relationship? Tidak. Tapi walaupun lebih rendah persentasenya. Tapi secara objektif itu bisa dicapai bersama. Yeah. Itu. Karena kalau gue nggak tahu ya, menurut gue untuk mencapai relationship yang kita berdua inginkan itu butuh kerjasama. Gitu. Tapi untuk karakter is another thing. Gitu sih. Jadi ada dua macam. Tipe orang sama tipe relationship yang lo mau. Yes, I agree. Kadang-kadang nih gini, gue mau dulu sebelum kenal dia, gue mau punya pasangan yang suka jalan-jalan, nomaden, traveling, yang punya motivational value-nya self direction nih, anggapannya kayak gitu ya. Itu yang gue cari. Orangnya itu bisa berubah-berubah dan bisa kita shape berbarengan untuk itu kan anggapannya lo mau traveling pakai mobil apa sih? Anggapannya kayak gitu. Penumpangnya
itu bisa ganti-ganti. Ya. Sama ini juga ini menarik karena gue juga ada satu value yang gue ambil dari pasangan yang harus banget ada selain yang tadi emotional intelligence itu adalah kemampuan bernegosiasi. Jadi kadang tuh walaupun orang emotional intelligence mungkin tinggi gitu ya, negosiasinya kurang itu jadi mau diskusi mau compromise tuh jadi sulit. Ya menurut gue kemampuan negosiasi ini penting sih. Jadi salah satu nilai yang nanti bisa bikin gue jadi vulnerable juga dan sebagainya. Jadi percaya trust itu ketika emang ada sense of partnership dan itu membutuhkan negosiasi yang baik menurut gue antara dua belah pihak sih. Kalau dia cukup cerdas secara emosional, secara nggak langsung dia bisa bernegosiasi karena dia bisa mengartikulasikan perasaannya dia dan apa yang dia mau. Ya. Dan kalau di emotional intelligence, kalau boleh share sedikit, dia tuh ada 4 pilar. Di pilar terakhir tuh relationship management. Untuk kita bisa memanage relationship lebih baik, itu dibutuhkan skill yang namanya conflict resolution, which is part of it is negotiation. Yang kedua itu adalah collaboration, which is what you were saying adalah partnership gitu. So essentially, this block of skills itu sebenarnya akan membentuk kita tuh bisa mengelola relationship kita dengan baik atau tidak gitu. Dan gue perhatiin juga dari tadi lu sempat mention soal now in life tuh pasti ada struggle, ada pain dan segala macam gitu. Sometimes mereka bisa jadi realize tapi mereka belum tentu punya skillnya untuk tadi resolving the conflict gitu. Yang akhirnya mungkin manifestasinya adalah ketika pasangan melakukan kesalahan, gue nyalahin dia. I see. Gitu. Padahal kan sebenarnya kayak tadi lo bilang gitu, you are desiring a partner gitu. Problem solving bareng kan, ngelihat masalahnya secara netral di luar. Jadi masalah bersama lah anggapannya. Masalah terpisah dari kita berdua gitu. Betul. Yes. So, walaupun misalnya datangnya dari keluarga gue, dari keluarga dia, tapi ya udah, ini bikin relationship kita turbulent, coba ambil, kita taruh sini, nih gimana nih ya caranya, gitu kan? Yes, it's beautiful. Sebenarnya tadi yang penting itu yang sebelum kita mulai podcast sempat ngebahas yang piramida itu sih. I think that's very interesting di mana dalam piramida kebutuhan manusia. Ya, piramida kebutuhan manusia yang paling bawah adalah kebutuhan, ya kan, survival, security dan sebagainya. Abis itu yang di tengah love and belonging, berarti adalah cinta, asmara dan sebagainya. Yang paling atas ada self esteem dan self actualization. Self esteem tuh kayak achievement. Yes. Aspiration, self actualization tuh kayak berguna buat orang lain. Nah, ada korelasinya nggak sih di mana kebanyakan sekarang kan fenomenanya tuh orang-orang terlalu memandang hubungan itu dari segi finansial, materi dan ke security. Ada hubungannya nggak dengan piramida ini? Yes. Apa mungkin mereka tuh sebenarnya dari segi validasi udah cukup tapi masih nge-stuck gitu di kebutuhan? Nah itu gimana bisa terjadi kalau kayak gitu? Basically apa yang lo bilang benar. Manusia tuh punya kebutuhan. Gak usah ngomongin berpasangan dulu deh. Kita sebagai individu kita punya kebutuhan. Tadi nama teorinya adalah Maslow Hierarchy of Needs. Jadi dia bentuknya piramida, di mana piramida ini itu dimulai dari bawah tuh physiological needs, which is sandang pangan papan. Kalau kata orang zaman dulu ya. And then the next one is security. Security itu berhubungan dengan employment, dengan health, insurance dan segala macam. And then the next one baru love and belonging. Gimana kita bisa connect sama temen, sama keluarga, sama pasangan. Atasnya lagi self esteem. Gue merasa worthy gak sih as a person? Baru yang terakhir itu adalah self actualization. Gue bisa berguna gak buat orang lain? Based on teori itu, lu gak akan bisa berguna buat orang lain kalau lu sendiri besok mikirnya makan apa? Ya. Gitu. Karena sebenarnya piramida itu harus dibangun dengan fondasi yang kuat. So, I'm not saying bahwa orang yang belum secure secara financial tidak berhak untuk mencintai dan dicintai, tentu berhak. Tapi bisa nggak lu memisahkan mana yang transactional as if hubungan lo itu duit-duitan sama mana yang emang hubungannya based on cinta yang seperti di konten lo. Ya, dan di situ emotional intelligence dibutuhkan. Exactly. Berarti kalau lu miskin nggak punya duit, at least lu punya emotional intelligence, guys. Yes, betul. Karena sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal duit, pasti ada dong momen-momen jatuh. Pasti ada dong momen-momen struggle. COVID, it taught us a lot gitu bahwa lu bisa aja udah ngeplan, but then everything changes, terus lu tiba-tiba nggak secure lagi sama diri lo. Bahkan ada orang yang dia udah punya duit MM-an triliunan, tapi dia tetap ngerasa dia nggak secure.
ngerasa sama faktanya lu punya duit berapa sama lu ngerasa gak secure, itu kan berarti kan it's two different things, you know. Lu bisa aja punya duit banyak tapi lu tetap merasa gak secure. Dan di situ dipertanyakan emotional intelligence-nya. Karena why don't you feel secure padahal lu sebenarnya udah punya uang yang cukup untuk hidup sampai cicit lo deh, let's say. Iya kan, it doesn't make sense. Kenapa orang dalam tanda kutip greedy or something? Ya karena mereka merasa tidak secure atau mereka merasa mau preserving tapi mereka lupa kapan merasa cukup. So artinya kita ngomongin masalah mental juga. Faktanya orang bisa aja punya uang banyak tapi mentalnya dia masih stuck di survival mode. Sehingga dia tidak bisa meraih ke atas, which is love and belonging. Akhirnya tercampur adukan bahwa cinta seakan-akan itu transaksional. Cinta akan terjadi kalau lu provide gue dan gue memprovide lu something, gitu. Yes, it's true. Pasti namanya relationship akan ada give and take. Betul. Tapi that's not the main foundation. Bahwa halnya tadi selain dari financial itu, yang terutama orang paling jarang ngomongin adalah emotional availability. Itu currency of relationship sebenarnya. Ya, berarti sepenting itu emotional intelligence sampai kalau misalkan lu secara finansial belum cukup, yang lu butuhin itu benar-benar emotional intelligence untuk menjaga sebuah hubungan supaya bisa memisahkan kebutuhan dan asmara dan sebagainya. Dan emotional intelligence juga berguna ketika lu masih punya luka-luka lama untuk memisahkan luka-luka lu dan realita gitu, dimana supaya kita nggak memproyeksikannya. That's so crazy. Jadi berarti emang benar-benar butuh emotional intelligence di mana kemampuan seseorang untuk memisahkan logika dan perasaan. Exactly. Lu pasti familiar dengan orang banyak main judol. Ya kan? Rationally speaking, mereka gak akan ngelakuin itu. Kalau kita ngomongin secara maksudnya probabilitas deh, let's say gitu. Tapi apa yang membuat orang kalau udah sekalinya judol, kemudian dia lanjut terus? Karena ada impulsivitas. Which is impulsivitas itu datangnya related to emotions. Perasaan gue kayaknya bakal menang nih. Karena balik lagi, emotions itu tuh sebenarnya cukup kompleks karena dia sebenarnya datangnya tuh dari brain. Gitu. Ada relatednya juga dengan hormon, seperti misalnya kalau kita ngelakuin kita merasakan emosi sesuatu, dopamin kita tuh juga lagi naik, atau misalnya oksitosin yang keluar atau serotonin yang keluar gitu loh. Jadi sebenarnya emotions itu ada di brain sama seperti halnya hormon-hormon yang membahagiakan, dopamin, serotonin, oksitosin dan lain-lain. The question is, apakah orang bisa cukup sadar atau tidak bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu tuh adalah based on dia di drive sama emosinya, atau dia sebenarnya bisa menahan emosinya. Jadi banyak orang main judol dan segala macam itu biasanya karena dia nggak bisa ngerem impulsivitasnya. Manifestasi lainnya atau bentuk lainnya adalah orang yang akhirnya selingkuh terus, orang yang jajan terus. Karena dia mendapatkan pleasure itu gitu loh, adrenalinnya gitu-gitu kan. Nah padahal sebenarnya kalau kita bisa belajar untuk tidak di-drive sama emosi kita bisa simple aware dan bisa mengelola lah. I'm not saying kita bisa ngontrol 100% ya, tapi kalau kita aware lebih gampang kayak tadi, oh ini gue lagi marah, oh ini gue lagi sedih. Ya gak harus sedih tiba-tiba jajan, marah tiba-tiba gue banting-banting pintu gitu kan. Kalau gue tahu gue marah, yaudah I'm just saying like, honey I'm so mad at you, you know. Dan dong, gue gak harus menyakiti hati dia dan segala macam gitu. Jadi impulsivitas itu juga menjadi salah satu manifestasi bahwa orang mungkin di drive dengan emosinya. Misalnya satu emotion tapi reasonnya bisa beda-beda. Misalnya dia cranky, bisa jadi ada 3 kemungkinan: kepanasan, kelaparan, atau ada kerjaan yang belum selesai. Belum cair. Belum cair atau belum kayak gitu kan. Nah, itu kan akhirnya kita punya kemampuan untuk ngolah itu kan, aware, terus gimana nih kita olah? Oh, rupanya gue cranky gara-gara lapar. Ya udah, olahnya pakai apa? Makan. Betul. Iya kan? Marah, daripada marah-marah apa? Ya udah, journaling gitu. Betul. Jadi kesimpulan kita tadi ngomong panjang lebar, banyak teori, ujungnya bikin kaya dikata ini ya. Pantes miskin. Apa kita di sini guys? Ya kan beda value, ya kan? Tolong Corbuzier langsung funding dong ini podcastnya. Waduh, jangan dong, nanti nggak bisa bersuara gue. Ya Vindas. Boleh. Masih udah banyak sekarang. Densu sama Vindas udah boleh. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, kalau lu bisa reinkarnasi dan bawa satu kualitas dari diri lu sekarang, apa yang lu bawa?
Mau jawab nothing tapi klise. Quality apa yang saya punya? Nggak apa-apa kalau lo emang di kepala lo nothing, why nothing? Nothing, karena justru harus dibentuk gak sih, setiap hidup itu kan sebuah peluang untuk kita membentuk siapa diri kita. Jadi buat apa kita bawa ujungnya jadi hal yang sama gitu. Kayak gak ada seninya. Kalau misalkan I bring nothing terus gue bisa menjadi seseorang yang berbeda, bukan berarti lebih buruk atau gimana semuanya kan. Setiap orang kan yang penting pas gue hidup tadi tuh jadi apa aja, value-nya apa aja tuh tergantung diri gue. So it doesn't really matter. Kebanyakan baca Aristoteles. Makanya nggak punya duit. Terlalu filosofis. Terlalu filosofis. Oke. Kalau lo punya campaign or something yang orang mau consume, ya follow Instagram gue aja ACJOO. Itu aja kayak. I don't have any campaign, man. Oh gitu ya. Belum ya, my life just started. Gitu. Nice. Dan kalau dari kamu ada lagi yang mau ditambahin? Kan kita ngomongin value ya. Value, banyak banget kita ngomongin soal value. Jadi kita tuh lagi ngebangun bisnis kita tuh namanya Ranum tadi. Yes. Gitu. Jadi si Ranum ini dia adalah simpelnya biro jodoh, tapi biro jodohnya itu sebenarnya disupport sama beberapa scientific based dan juga psychological based gitu ya, untuk membantu kamu lebih find your soul, found your mate gitu. Jadi lo bayangin nih, lo dating, nggak usah buang-buang waktu lagi kayak gue mau lihat arah hidup lo dong, gue mau lihat karakter lo atau value-value yang lo pegang gitu. Ini Bumble on steroid. Iya, Bumble. Gitu. Banyak umur-umur 25 yang lagi produktifnya atau 25 sampai 35 gitu kan, yang kerjanya lagi, karir lagi bagus-bagus, yang nggak punya waktu dong gitu. Nah, ini sebenarnya lu beli waktu sebenarnya. Gitu. Beli waktu dengan cara gua mengenal diri gua, value gua, konsul sama psikolog, ambil asesmen segala macam. Terus misalnya nih, gua mau ngedate sama cewek ini. Lu ambil ini deh gitu. Daripada lu harus ketemuan berkali-kali terus akhirnya nggak nyambung gitu kan. Baru find out di pertemuan ke-10, mendingan pertemuan 1-2 kayak kayaknya kita nggak cocok deh, lu orangnya ini banget, ngarepin donatur banget. Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Udah kayak lebih efektif, ketemunya lebih cepat, tiba-tiba existential crisis. Dia kayak kok semuanya gampang ya? Karena aku dididik dari chaos. Aku tidak terbiasa dengan kedamaian ini. Benar. Kalau semua gampang. Gitu. Jadi kamu kontak langsung. Nah, betul. Di ranum.co.id nama programnya Akar. Jadi nanti programnya ada berkelanjutan tuh, Akar, Tunas, Mekar. Nah ini nama programnya Akar, biar lo tahu akar diri lo, value diri lo gitu kan. Terus nanti kita bundle sama konsultasi sama psikolog biar nggak self diagnose. Betul. Gitu. Jadi kalau mau yang pacarannya lebih efektif, ngedate-nya lebih efektif, terus dapat jodoh via pengembangan diri. Yes. Cek ranum.co.id. Last from my side, you're on the right path to become a random single. Bahkan udah mendekati nih gitu. Tinggal dipetik aja ya. Tinggal dipetik aja, betul. Tinggal nyari lawan yang sekufu, yang setara, yang sefrekuensi. Waduh. Waduh. Yang pasti yang gak ngarepin donatur ya. Enggak lah. Alright. Gak apa-apa sih kalau harap juga ntar gue jadi donatur ya. Gitu. Nice. Okay, so I think that's all from us. Thank you for watching Sapio Pato. See you on the next episode. Bye-bye. Thank you buat Axel. Thank you Axel. Bye.